Pembukaan kamu pernah mendengar bahwa pada tahun 2030, lebih dari separuh populasi dunia akan hidup di kota-kota yang tidak lagi mampu menyediakan air bersih dan energi yang stabil? Angka itu bukan sekadar prediksi futuristik. Ia sudah muncul dalam laporan PBB yang menegaskan bahwa krisis sumber daya akan menggerogoti kualitas hidup, pekerjaan, bahkan keamanan pribadi. Bayangkan, dalam hitungan detik, dunia yang kamu kenal hari ini bisa berubah menjadi medan kompetisi untuk mendapatkan listrik, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Inilah mengapa video ini penting. Saya akan membimbingmu lewat 7 langkah konkret yang harus kamu lakukan mulai sekarang agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era 2030. Di layar, kamu akan melihat teks 2030, titik balik global, muncul bersamaan dengan grafik menurun yang menandakan menurunnya ketersediaan air bersih. Simak baik-baik, karena setiap langkah dilengkapi ilustrasi garis sederhana yang akan memudahkan visualisasi. Konteks masalah krisis yang akan datang bukanlah hasil kebetulan. Selama 3 dekade terakhir, pertumbuhan penduduk yang eksponensial, urbanisasi yang melaju cepat, dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan telah menekan batas-batas alam. Di banyak kota besar, jaringan listrik sering padam, air bersih hanya tersedia pada jam-jam tertentu, dan harga pangan melonjak karena gangguan rantai pasok. Dampaknya terasa pada lapisan paling rentan, pekerja informal yang kehilangan pendapatan, keluarga yang terpaksa mengurangi asupan gizi, dan generasi muda yang kehilangan kesempatan belajar karena infrastruktur pendidikan yang terpuruk. Pada titik ini, banyak orang masih menganggap masalah ini sebagai masalah orang lain atau masalah masa depan. Padahal, konsekuensi sudah terasa hari ini. Antrian panjang di pompa bensin, listrik mati di tengah malam, dan kebakaran hutan yang memicu polusi udara berbahaya. Jika tidak ada tindakan proaktif, tekanan ini akan berakumulasi, menimbulkan ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik. Akar penyebab-penyebab utama krisis 2030 dapat diringkas menjadi 3 pilar yang saling berinteraksi. Pertama, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol. Penebangan hutan, penambangan yang merusak tanah, dan penangkapan ikan berlebihan mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Kedua, ketergantungan pada energi fosil yang tidak berkelanjutan. Meskipun energi terbarukan mulai naik, sebagian besar jaringan listrik masih mengandalkan batu bara dan minyak, yang menghasilkan emisi tinggi dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ketiga, pola konsumsi konsumen yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan tanpa memperhitungkan dampak lingkungan. Barang sekali pakai, makanan olahan, dan transportasi pribadi menambah beban pada sistem yang sudah tegang. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan lingkaran setan. Semakin banyak tekanan pada sumber daya, semakin besar kebutuhan energi, semakin tinggi tingkat konsumsi, yang pada akhirnya memperparah krisis. Kerangka solusi untuk memutuskan lingkaran setan itu, saya mengusulkan kerangka solusi yang berfokus pada 3 dimensi: kesiapan pribadi, kolaborasi komunitas, dan adaptasi teknologi. Kesiapan pribadi berarti mengubah kebiasaan sehari-hari, memperkuat ketahanan finansial, dan meningkatkan pengetahuan tentang sumber daya. Kolaborasi komunitas menekankan pentingnya jaringan lokal, pertukaran sumber daya, dan aksi kolektif yang dapat menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Adaptasi teknologi melibatkan pemanfaatan inovasi, seperti panel surya portabel, sistem pengolahan air mikro, dan platform digital untuk berbagi barang, yang dapat memperkuat ketahanan individu dan kelompok. Ketujuh langkah yang akan saya bahas selanjutnya merupakan manifestasi konkret dari kerangka tersebut, masing-masing dirancang untuk diterapkan dalam rentang waktu 6-12 bulan, sehingga kamu tidak perlu menunggu sampai 2030 untuk mulai beraksi. Langkah pertama, mengurangi jejak air pribadi. Langkah pertama dimulai dengan menilai berapa banyak air yang kamu gunakan setiap hari. Di layar, muncul teks, langkah 1. Jejak air, disertai ilustrasi garis sederhana berupa keran yang menetes. Mengurangi jejak air tidak berarti memotong kebutuhan dasar, melainkan mengoptimalkan penggunaan. Mulailah dengan mengganti shower tradisional dengan shower hemat air yang mengalir lebih lambat, serta menutup keran saat menggosok gigi. Jika kamu tinggal di apartemen, pasang filter air yang dapat memperpanjang umur filter botol plastik, sehingga mengurangi kebutuhan membeli air kemasan. Contoh nyata datang dari sebuah komunitas di Bandung yang mengadakan program Air Bersih Bersama. Mereka memasang sensor kebocoran pada pipa rumah tangga, mengurangi kebocoran hingga 30%, yang setara dengan menghemat ribuan liter air per tahun. Kesalahan umum pada tahap ini adalah menganggap perubahan kecil tidak signifikan, padahal akumulasi dari banyak rumah tangga menghasilkan dampak besar. Jika upaya pertama tidak menunjukkan penurunan tagihan air, periksa kembali kebocoran tersembunyi di bawah wastafel atau sambungan pipa lama.
Mengganti selang lama dengan yang berteknologi anti kebocoran menjadi langkah korektif yang efektif. Langkah kedua, mengoptimalkan konsumsi energi setelah mengendalikan jejak air, beralih ke energi. Di layar, teks langkah 2, energi pintar, muncul bersama ilustrasi lampu bohlam dengan panah melingkar. Mulailah dengan audit energi rumah, catat berapa banyak listrik yang terpakai oleh peralatan utama, kulkas, AC, pemanas air. Ganti peralatan lama dengan yang bersertifikat efisiensi energi, misalnya kulkas dengan label A, E. Pasang timer pada peralatan yang tidak perlu menyala terus-menerus, seperti televisi atau charger ponsel. Sebuah studi kasus di Surabaya menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengganti lampu pijar dengan LED hemat energi mengurangi konsumsi listrik hingga 40%, sekaligus menurunkan tagihan bulanan. Risiko yang sering terjadi adalah mengabaikan beban standby, banyak perangkat tetap mengonsumsi listrik meski tidak aktif. Solusinya, gunakan power strip dengan saklar utama untuk mematikan semua peralatan sekaligus ketika tidak digunakan. Jika setelah 3 bulan tagihan listrik belum turun, periksa isolasi rumah. Kebocoran panas dapat meningkatkan penggunaan AC secara berlebihan. Tambahkan tirai termal atau sil pintu untuk menahan suhu, sehingga beban pendinginan berkurang. Langkah ketiga, memperkuat ketahanan finansial. Kesiapan finansial menjadi landasan untuk menanggapi guncangan ekonomi yang mungkin terjadi menjelang 2030. Di layar, teks langkah 3, dana darurat disertai ilustrasi dompet dengan cadangan uang. Mulailah dengan menyiapkan dana darurat sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Simpan dana tersebut dalam rekening yang mudah diakses, namun terpisah dari rekening utama untuk menghindari godaan penggunaan. Selanjutnya, diversifikasi sumber pendapatan. Jika kamu bekerja di sektor yang rentan terhadap otomatisasi, pertimbangkan pekerjaan sampingan berbasis keterampilan digital, seperti desain grafis atau penulisan konten. Contoh nyata datang dari seorang guru di Yogyakarta yang memanfaatkan platform pembelajaran daring untuk memberikan les privat bahasa Inggris, menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 30% dari gaji pokok. Kesalahan umum ialah menumpuk semua tabungan dalam satu instrumen berisiko tinggi. Jika pasar saham turun, dana darurat bisa tergerus. Pilih kombinasi antara tabungan berjangka, deposito, dan reksadana konservatif. Jika setelah 3 bulan dana darurat belum mencapai target, evaluasi kembali pengeluaran non-esensial seperti langganan layanan streaming yang jarang dipakai, dan alihkan dana tersebut ke tabungan. Langkah keempat, mengadopsi pertanian urban makanan menjadi salah satu pilar ketahanan yang paling terancam oleh perubahan iklim. Di layar, teks langkah 4, kebun kota, muncul bersama ilustrasi pot tanaman yang tumbuh. Membuat kebun kecil di balkon atau atap dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar, sekaligus menurunkan jejak karbon. Pilih sayuran yang cepat panen, seperti selada, bayam, atau kacang polong, dan gunakan media tanam organik yang dapat diproduksi sendiri dari kompos dapur. Sebuah mini case study di Jakarta menunjukkan bahwa keluarga yang menanam sayuran di teras menghasilkan 20 kg sayur segar per tahun, menghemat biaya belanja sebesar 1,5 juta rupiah. Tantangan utama adalah ruang terbatas dan pencahayaan yang tidak optimal. Solusinya, gunakan rak vertikal dan lampu LED pertumbuhan yang hemat energi. Jika hasil panen masih rendah setelah satu musim, periksa kualitas tanah, tambahkan pupuk organik dan pastikan drainase baik untuk menghindari akar busuk. Kebun urban juga dapat menjadi titik kumpul komunitas, memperkuat jaringan sosial dan berbagi hasil panen. Langkah kelima, mengintegrasikan teknologi energi terbarukan setelah menurunkan konsumsi. Langkah selanjutnya adalah menambah produksi energi bersih secara mandiri. Di layar, teks langkah 5, panel surya mini, muncul bersama ilustrasi panel surya kecil di atap. Panel surya portable atau kit panel surya atap dapat menghasilkan listrik untuk kebutuhan dasar, penerangan, charger ponsel, bahkan pompa air kecil. Pilih kit yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, misalnya 300-500 watt untuk rumah kecil. Contoh nyata datang dari sebuah keluarga di Medan yang memasang panel surya atap dengan kapasitas 1,5 kW, mengurangi tagihan listrik hingga 70% dalam setahun. Risiko yang perlu diwaspadai adalah ketidaksesuaian kapasitas dengan beban listrik. Jika panel terlalu kecil, kamu tetap harus mengandalkan listrik konvensional. Lakukan perhitungan beban terlebih dahulu, dan pertimbangkan penambahan baterai penyimpanan untuk mengoptimalkan penggunaan pada malam hari. Jika produksi energi tidak mencukupi, tambahkan panel tambahan atau kurangi beban dengan mengganti peralatan listrik ke versi yang lebih efisien. Langkah ke-6, membangun jaringan pertukaran barang dan jasa krisis sumber daya menuntut kolaborasi. Di layar, teks langkah 6,
barter komunitas, muncul bersama ilustrasi dua tangan yang bertukar barang. Buat grup pertukaran di lingkunganmu, baik melalui aplikasi pesan atau forum komunitas, di mana anggota dapat saling meminjam atau menukar alat, bahan makanan, atau layanan. Sebuah contoh sukses berasal dari sebuah desa di Bali yang membentuk ban waktu, di mana warga menukar jam kerja mereka untuk layanan seperti perbaikan listrik, perawatan kebun, atau les musik. Sistem ini tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Kesalahan umum adalah kurangnya aturan yang jelas, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan pertukaran. Tetapkan sistem poin atau catatan digital untuk melacak kontribusi masing-masing. Jika pada awalnya partisipasi rendah, adakan pertemuan rutin atau acara, swap meet, untuk meningkatkan kesadaran. Evaluasi efektivitasnya dengan menghitung berapa banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui pertukaran dibandingkan pembelian tradisional. Langkah ketujuh, menyiapkan rencana darurat berbasis skenario 2030. Langkah terakhir menutup rangkaian aksi dengan menyusun rencana darurat yang realistis. Di layar, teks, langkah 7, rencana darurat muncul bersama ilustrasi peta dengan jalur evakuasi. Buat skenario yang mencakup gangguan listrik, kelangkaan air, dan krisis pangan. Untuk setiap skenario, susun daftar perlengkapan, botol air, filter portabel, makanan tahan lama, lampu tenaga surya, dan dokumen penting. Latih simulasi evakuasi bersama keluarga setidaknya 2 kali setahun, sehingga semua anggota tahu peran masing-masing. Contoh nyata datang dari sebuah keluarga di Surabaya yang menguji rencana darurat mereka selama pemadaman listrik besar pada tahun 2022. Mereka berhasil mempertahankan suhu ruangan dengan generator portabel dan menyediakan air bersih melalui filter portabel, sehingga tidak terjadi gangguan kesehatan. Risiko utama adalah ketidaksiapan mental. Orang cenderung menunda persiapan karena merasa tidak mungkin terjadi. Atasi dengan menetapkan tanggal rutin dalam kalender, misalnya setiap 3 bulan, untuk mengecek persediaan dan memperbarui rencana. Jika pada evaluasi pertama ada item yang kurang, segera tambahkan sebelum periode berikutnya. Implementasi praktis dan urutan aksi sekarang, mari kita susun urutan aksi yang logis sehingga kamu tidak kewalahan. Mulailah dengan langkah pertama, mengurangi jejak air, karena perubahan ini paling cepat terasa dan tidak memerlukan investasi besar. Selama 2 minggu pertama, fokus pada kebiasaan menutup keran dan memperbaiki kebocoran. Setelah kebiasaan ini mengakar, lanjutkan ke langkah kedua, yaitu audit energi, yang memerlukan pencatatan dan penggantian peralatan. Pada bulan ketiga, alokasikan sebagian dana darurat untuk membeli peralatan hemat energi atau lampu LED. Pada bulan keempat, siapkan dana darurat dengan menabung secara otomatis setiap gaji, sambil memulai kebun urban di teras. Pada bulan kelima, setelah kebun mulai menghasilkan, gunakan surplus sayuran untuk mengurangi biaya belanja, sehingga ada ruang anggaran untuk investasi panel surya mini. Pada bulan ke-6, bangun jaringan pertukaran dengan tetangga, yang dapat membantu memperoleh peralatan kebun atau alat listrik dengan biaya minimal. Pada bulan ke-7, rangkum semua langkah sebelumnya ke dalam rencana darurat yang terintegrasi, menguji simulasi, dan menyesuaikan inventaris. Setiap langkah memiliki waktu implementasi yang realistis, namun fleksibel. Jika ada hambatan, kamu dapat menyesuaikan prioritas tanpa mengorbankan keseluruhan tujuan. Contoh penerapan nyata. Mari kita lihat contoh seorang pekerja kantoran bernama Dedi yang tinggal di Semarang. Pada awal 2023, Dedi menyadari tagihan listriknya terus naik, sementara ia merasa tidak ada perubahan signifikan dalam gaya hidup. Ia memutuskan untuk mengikuti 7 langkah ini. Pertama, ia memeriksa semua keran dan menemukan kebocoran pada sambungan pipa di dapur. Perbaikan sederhana mengurangi konsumsi air sebesar 15%. Kedua, ia mencatat penggunaan listrik selama 1 bulan, menemukan bahwa AC menyala selama 12 jam tiap hari. Ia mengganti AC lama dengan unit inverter yang lebih efisien dan menambahkan timer. Ketiga, Dedi menyisihkan 10% gajinya ke rekening tabungan darurat, mencapai target 3 bulan dalam 6 bulan. Keempat, ia menanam selada dan tomat di pot balkon, menghasilkan sayuran segar yang mengurangi belanja pasar sebesar 20%. Kelima, Dedi membeli panel surya portabel 300 watt untuk mengisi daya laptop dan lampu LED, mengurangi penggunaan listrik konvensional pada malam hari. Keenam, ia bergabung dengan grup Swap Semarang yang memungkinkan ia meminjam alat pertukangan tanpa harus membeli. Ketujuh, Dedi menyusun rencana darurat yang mencakup persediaan air, makanan, dan generator mini. Setelah 1 tahun, Dedi melaporkan penurunan tagihan listrik sebesar 45%, tabungan darurat yang cukup untuk 3 bulan, serta rasa aman yang meningkat.
Kesalahan yang ditemui adalah kurangnya pencatatan detail pada tahap audit energi. Ia sempat melewatkan penggunaan charger ponsel yang terus terhubung, yang ternyata menyumbang 5% konsumsi listrik. Setelah menambahkan power strip dengan saklar, konsumsi listrik turun lagi. Pengalaman Dedi menunjukkan bagaimana tiap langkah saling melengkapi, menciptakan efek domino yang memperkuat ketahanan pribadi. Risiko umum dan cara mengatasinya. Meskipun langkah-langkah ini teruji, terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah kelelahan psikologis akibat terlalu banyak perubahan sekaligus. Solusinya adalah mengadopsi pendekatan bertahap, memberi ruang bagi kebiasaan baru untuk mengakar sebelum menambah tantangan. Risiko finansial muncul bila investasi pada teknologi, seperti panel surya, tidak sesuai dengan kebutuhan, mengakibatkan pengembalian investasi yang lama. Lakukan analisis biaya manfaat secara realistis, dan pertimbangkan skema pembiayaan atau subsidi pemerintah yang tersedia. Risiko sosial dapat terjadi bila jaringan pertukaran tidak dikelola dengan baik, menimbulkan konflik atau ketidakseimbangan. Tetapkan aturan dasar yang transparan, dan gunakan platform digital untuk mencatat transaksi. Terakhir, risiko teknis seperti kegagalan peralatan kebun atau filter air dapat menghambat manfaat. Selalu sediakan cadangan manual, misalnya, memiliki ember untuk menampung air saat filter tidak berfungsi, dan lakukan perawatan rutin sesuai petunjuk produsen. Cara mengukur keberhasilan. Pengukuran hasil penting untuk memastikan bahwa upaya tidak hanya sekadar aktivitas, melainkan menghasilkan perubahan nyata. Buatlah indikator kunci yang dapat dipantau secara bulanan. Untuk jejak air, perhatikan tagihan air dan catat volume penggunaan. Penurunan 1015% dalam 3 bulan menandakan keberhasilan. Untuk energi, bandingkan rata-rata tagihan listrik sebelum dan sesudah audit. Penurunan 2030% menunjukkan efisiensi yang tercapai. Untuk ketahanan finansial, ukur saldo dana darurat dan persentase alokasi pendapatan yang disimpan. Target 3 bulan pengeluaran dalam dana darurat menjadi patokan. Untuk kebun urban, hitung produksi sayuran per bulan dan nilai ekonominya. Jika nilai tersebut menutupi setidaknya 10% biaya belanja, kebun dianggap produktif. Untuk panel surya, pantau produksi energi harian melalui aplikasi monitor. Rasio produksi terhadap konsumsi harus meningkat secara konsisten. Untuk jaringan pertukaran, hitung jumlah transaksi yang berhasil dan nilai penghematan yang dihasilkan. Untuk rencana darurat, lakukan simulasi tahunan dan catat waktu respons serta kelengkapan perlengkapan. Jika sebagian besar indikator menunjukkan peningkatan, kamu berada di jalur yang tepat. Jika tidak, identifikasi faktor penghambat, revisi strategi, dan lakukan penyesuaian. Penutup dan ajakan. Kita telah menelusuri perjalanan dari statistik menakutkan tahun 2030 hingga 7 langkah praktis yang dapat kamu terapkan mulai hari ini. Setiap langkah bukan sekadar ide abstrak, melainkan aksi yang dapat diukur, diuji, dan disesuaikan dengan kondisi pribadi maupun lingkungan. Ingat, krisis global tidak menunggu, tetapi kesiapan individu dapat mengubah arah cerita. Sekarang giliranmu, pilih satu langkah yang paling relevan dengan situasimu, terapkan selama 2 minggu, dan bagikan hasilnya di kolom komentar. Saya ingin mendengar tantangan yang kamu hadapi, solusi kreatif yang kamu temukan, serta perubahan yang kamu rasakan. Dengan berbagi pengalaman, kita membangun komunitas yang saling mendukung, memperkuat jaringan pertukaran, dan mempercepat transisi menuju masa depan yang lebih aman. Jadi, jangan hanya menonton, lakukan. Tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan langkah selanjutnya dalam seri Bertahan Hidup Menuju 2030. Bersama, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah tantangan. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.